Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Undercover High School? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 6 ya. Melihat kejadian gila ini, Haesong langsung berlari ke atap sekolah. Dan benar aja, seseorang bertopeng menyerang Haesong. Mereka pun terlibat perkelahian. Orang yang bertopeng itu sepertinya mengincar buku catatan ayah Haesong. Tapi sayang sekali, Haesong tidak berhasil menangkap orang tersebut. Namun tenang aja, Haesong masih memegang buku catatan ayahnya. Orang bertopeng segera melarikan diri dari sekolah, dan ternyata orang itu adalah Jaemun. Mingjulah yang menyuruh Jaemun untuk mengambil buku catatan tersebut dari tangan si satpam, tapi Jaemun tidak berhasil mengambilnya. Setelah ini, Haesong pergi menemui Direktur Kim ke kantornya, dan mulai mengamuk karena Haesong menuntut jawaban dari Direktur Kim. Kenapa buku catatan ayah Haesong ada di SMA Byongmun? Direktur Kim akhirnya berbicara, kalau misi terakhir ayah Haesong adalah sama dengan Haesong, mencari emas di SMA Byongmun. Tapi ketika menjalankan misinya, ayah Haesong menghilang sampai sekarang. Jadi nggak tahu dia sudah meninggal atau belum. Direktur Kim tidak pernah memberitahu Haesong karena memang peraturan di BIN seperti itu. Nggak boleh membocorkan misi rahasia. Tepat di saat Haesong hendak menghajar Direktur Kim, An Sok-ho menerobos masuk untuk menghentikan Haesong. Akhirnya, Haesong dan An Sok-ho berbicara berdua. An Sok-ho mengakui kalau dirinya juga nggak tahu tentang misi ayah Haesong tersebut. Haesong menyatakan rasa frustasinya akan hal ini. Dia juga mengatakan kalau dia butuh waktu untuk berpikir sekarang. Keesokan harinya terjadi kehebohan di sekolah karena si satpam bernama Pak Kim yang terjatuh meninggal kemarin malam. Tapi masalahnya Pak Kim diberitakan bundir dan surat wasiatnya sudah ditemukan di ruangannya. Besoknya di restoran, Yonghun sudah bersiap untuk menyamar menjadi siswa SMA Byongmun menggantikan posisi Haesong. Tapi tiba-tiba Haesong kembali sembari memakai seragam SMA-nya dan berkata kalau dia harus menemukan ayahnya. Jadi Haesong akan melanjutkan misinya. Saat istirahat, Haesong langsung menuju ke ruang OSIS. Dan berkat buku catatan milik ayahnya, Haesong jadi bisa memecahkan misteri di balik jam tua tersebut. Ternyata jarum di jam tua itu harus diputar terbalik. Setelah itu, ada sesuatu berwarna merah yang keluar dari belakang lonceng, yang memainkan sebuah lagu. Haesong merekam lagu tersebut sampai selesai. Setelah selesai, Haesong mengembalikan semuanya kembali seperti semula. Misi selanjutnya adalah piano yang bermain sendiri. Pada saat yang sama, Sua memasuki ruang OSIS juga. Dia mendekati Haesong dan bertanya, "Kamu tahu kan kejadian Pak Kim kemarin malam?" Haesong berkata, "Iya, saya tahu Bu. Pak Kim meninggal karena bundir kan?" Tapi Sua berkata kalau dia tahu Pak Kim bukan meninggal karena bundir. Dan dia juga tahu kalau Haesong ada di TKP saat Pak Kim meninggal. Sua bertanya, siapa sebenarnya Haesong? Terungkaplah kalau kemarin itu Sua masih ada di sekolah sampai larut malam. Jadi Sua tuh menyaksikan Pak Kim jatuh dari atap. Dia melihat Haesong menghampiri Pak Kim yang sudah terjatuh. Sua lalu melihat Haesong berkelahi dengan seseorang bertopeng di atap sekolah. Bahkan Sua melihat saat Haesong mengeluarkan senjatanya dan menodongkannya kepada si orang bertopeng. Sekarang Sua berkata kalau dia bisa saja melaporkan semua yang dilihatnya kepada polisi. Jadi Sua menuntut Haesong untuk berbicara yang sebenarnya. Maka karena itu, Haesong ngomong yang sebenar-benarnya kepada Sua. Haesong juga mengancam Sua dengan berkata, kalau Sua punya dua pilihan. Pertama, membantu Haesong dengan menjaga rahasia ini tetap aman, yang berarti Sua membantu negara. Atau pilihan kedua, Sua membocorkan misi rahasia BIN, yang berarti Sua harus dipenjara minimal 10 tahun. Sua harus memutuskan apa pilihannya besok. Malam itu, Haesong melaporkan temuannya tentang jam tua kepada timnya. Lagu itu ternyata adalah lagu himne SMA Byongmun yang ditulis oleh So Byongmun, si pencuri emas. Tapi mereka masih belum tahu nih apa hubungannya lagu tersebut dengan emas. Haesong juga bertanya bagaimana dengan Pak Kim. An Sok-ho berkata kalau Pak Kim hanyalah warga biasa aja. Jadi mereka semua masih bertanya-tanya, kenapa Pak Kim bisa memiliki buku catatan ayah Haesong? Bagaimanapun, Haesong curiga dengan orang yang menutup kasus Pak Kim secepat ini. Jadi Haesong meminta Yonghun untuk menyelidiki siapa detektif yang menangani kasus Pak Kim. Haesong lalu mengatakan sekarang Sua sudah tahu kebenaran tentang dirinya. Tapi Haesong sudah mengancam Sua kok. Mendengar itu, seluruh tim memarahi Haesong. Karena seharusnya anggota BIN nggak boleh mengancam warga sipil. Tim menuntut agar Haesong sekarang juga menemui Sua dan meminta maaf kepadanya. Maka karena itu, Haesong pergi ke restoran ibu Sua dan berbicara dengan Sua. Haesong meminta maaf karena tadi dia mengancam Sua. Alih-alih mengancam Sua, Haesong kali ini memohon kepada Sua untuk bekerja sama dengannya. Setelah berpikir panjang, akhirnya Sua menerima tawaran tersebut. Dia berjanji akan membantu Haesong dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga dah. Sehabis itu, mereka berdua berjalan bersama. Di sana, Haesong juga menceritakan kalau Yujung sudah dianggap sebagai adiknya sendiri.
Dan ketiga orang yang Sua temui di rumah Haesong kemarin adalah anggota Bin juga. Yang paling tua adalah atasan Haesong yang juga ayah Yujung. Haesong lalu menyatakan pikirannya, kalau orang yang menghabisi Pak Kim tahu Sua juga ada di TKP malam itu, nyawa Sua bisa terancam. Tapi Haesong menenangkan Sua sembari memegang tangan Sua. Haesong berjanji akan melindungi Sua. Karena perkataan Haesong ini, Sua jadi tersipu malu deh. Di sisi lain, Myeongju bertemu dengan seorang pria dari Bin yang masih belum tahu siapa. Myeongju berterima kasih karena peringatan dari pria tersebut. Myeongju mengatakan kalau Pak Kim sangat sombong. Jadi sebelumnya, Myeongju pernah mengobrol berdua dengan Pak Kim. Myeongju tanya kenapa Pak Kim mengirimkan surat kaleng amplop merah kepada Haesong. Myeongju juga memberikan sebuah amplop yang berisi data lengkap Pak Kim. Ternyata Pak Kim bukan warga sipil biasa. Dia dulunya adalah anggota Bin juga. Pak Kim berkata kalau dia ingin agar Haesong tahu kenapa ayahnya menghilang. Pak Kim juga berkata kalau dia akan menunjukkan buku catatan ayah Haesong kepada Haesong agar dapat membantu misi Haesong. Pak Kim menegaskan kalau Myeongju bisa melaporkan apapun yang Pak Kim katakan sekarang kepada orang Bin tersebut. Wah, berarti ada orang Bin yang diam-diam bekerja sama dengan Myeongju nih. Tapi siapakah orang ini? Lalu kenapa An Sok-ho menyembunyikan identitas Pak Kim kepada Haesong dan timnya? Keesokan harinya, Haesong ke ruang musik untuk melihat piano yang ada di ruangan itu. Tapi masalahnya, piano di ruangan itu berbeda dengan foto piano yang ada di buku catatan ayah Haesong. Cerita horor tentang piano tersebut adalah sebagai berikut. Jadi ketua klub piano memiliki seorang siswi sebagai pacarnya. Suatu hari, siswi itu tahu kalau dia hamil. Dan dia memberitahu kehamilannya kepada ketua piano. Tapi ketua piano malahan menampar siswi itu. Seolah-olah dia nggak ingin bertanggung jawab. Karena merasa tidak memiliki harapan, siswi itu bundir. Sejak saat itulah, saat ketua klub piano bermain piano sendirian, hantu siswi itu bergentayangan bermain juga di sebelahnya. Kembali ke masa sekarang, Sua diam-diam mengikuti Haesong ke ruang musik dan akhirnya tahu tentang kisah horor ketiga di sekolah Byongmun. Haesong bertanya, apakah Sua tahu di mana grand piano tersebut berada? Sua lalu berkata, sepertinya ada di ruangan Myeongju deh. Tapi masalahnya sangat tidak mungkin menyelinap ke ruangan itu. Tapi ada satu cara, yaitu pada malam festival di Byongmun. Namun masalahnya, Haesong nggak boleh hadir di festival tersebut. Karena kemarin sempat membolos dari sekolah, dan dikenakan minus 20 poin. Karena inilah, Haesong meminta tolong kepada Sua. Tapi ya memang peraturan sekolah, kalau bolos sehari dikenakan minus 20 poin. Malam harinya, Haesong dan timnya kembali pusing dengan masalah ini. Tapi tiba-tiba, Sua mendatangi mereka. Dan berkata kalau ada satu cara untuk membantu Haesong. Yaitu kalau Haesong bisa terpilih menjadi brand ambassador buat SMA Byongmun. Haesong akan langsung mendapatkan plus 25 poin. Karena itulah, mau nggak mau ya Haesong mengikuti audisi ini. Jadi keesokan harinya, Sua menemani Haesong untuk audisi menjadi brand ambassador SMA Byongmun. Demi mendapatkan plus 25 poin, Haesong langsung bertingkah bak model untuk melakukan pemotretan. Nah, saat giliran Yena melakukan pemotretan, Rian meminta Yena untuk sedikit menggulung lengan bajunya. Tapi Yena menolaknya sembari marah-marah. Langsunglah seluruh orang kaget dong melihat Yena begitu. Tapi Yujung segera membantu Yena dan membawanya keluar. Di luar, Yujung menunjukkan perhatiannya. Tapi Yena malahan memaki Yujung. Melihat itu, Haesong mendatangi mereka dan menyuruh Yena meminta maaf kepada Yujung. Tapi Yena malahan tambah marah kepada Yujung. Yena pun pergi meninggalkan Yujung. Dan karena Haesong ikut campur begini, Yujung jadi marah kepada Haesong. Malam harinya, Sua mengajak Haesong berbicara. Sua menjelaskan persahabatan siswi SMA itu rumit dan rapuh. Maka karena itu kamu harus memberikan Yujung waktu. Jangan terlalu ikut campur. Karena perkataan Sua, Haesong jadi ingat teman gadis masa kecilnya dulu. Yang tentu saja itu Sua kecil. Saat hendak mengantar Haesong keluar, hujan pun turun. Ibu Sua menawarkan payung kepada Sua dengan menyebut nama kecil Sua. Nama kecil Sua dulu adalah Obongja. Mendengar kalau itulah nama kecil Sua, Haesong jadi tersenyum bahagia. Ketika Sua pergi untuk memayungi Haesong, sebuah motor datang. Karena itulah Haesong menarik Sua ke dalam pelukannya. Memang harus ada ya pose-pose begini di kisah-kisah romansa. Kita lalu melihat ketika Haesong kembali ke ruangan terkunci di bangunan tua. Ternyata ruangan itu adalah ruangan di mana ayah Haesong dulunya bekerja. Dia menempel banyak artikel dan mencari tahu tentang emas di Byongmun. Haesong menjadi sedih melihat jejak-jejak pekerjaan ayahnya itu dan berjanji akan segera menemukan ayahnya. Drama ini berjalan makin bagus ya sahabat tonton, selalu ada aja yang buat penasaran. Jangan lupa saksikan kelanjutannya minggu depan ya. Sampai jumpa.